Saudara-saudara, kita akan menikmati firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 19 November 2023 yang diambil dari Evangelium Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 18. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Begini firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Satu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Satu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Satu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu-lembu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Saudara-saudara, rema pada minggu ini adalah jangan melupakan Tuhan. Kita belajar dari sejarah bangsa Israel. Saudara-saudara, kalau pada konteks perjanjian lama atau zaman kuno antara Israel dan Mesir, itu seperti perbandingan antara anak kecil dan orang dewasa dalam kekuatan militer, politik, ekonomi, budaya, dan intellectuality. Artinya Israel itu tidak apa-apanya untuk melawan Mesir pada masa itu. Adalah sesuatu yang impossible dan absurd Israel bisa menang melawan Mesir pada masa itu. Tetapi sejarah mencatat Israel itu bisa menang. Israel itu bisa keluar bebas dari perbudakan Mesir. Nah, saudara-saudara, poin pertama yang mau disampaikan Musa dalam kitab Ulangan ini, kita tahu bahwa kitab Ulangan itu adalah dalam bahasa Hebrew disebut sebagai kitab Debarim, Debar, yang diulangi Musa karena Musa mengetahui bahwa waktunya akan tiba dan dia perlu mengulangi kembali perkataan-perkataan, nasihat-nasihat, ketetapan-ketetapan Tuhan kepada generasi yang lahir di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu. Pada waktu itu orang Israel belum sampai kepada tanah Kanaan, tapi mendekati perbatasan untuk sampai ke tanah Kanaan itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ini sesuatu yang menarik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar istilah kacang lupa pada kulitnya. Maksud istilah itu adalah kita sering sekali pada waktu kesusahan, kita selalu panggil Tuhan itu. Tapi saat kita sudah lepas daripada kesusahan itu dan memperoleh kehidupan yang baik, kita justru meninggalkan Tuhan. Sering sekali kita pada waktu tidak memiliki apa-apa, kita selalu mencari Tuhan. Tapi saat kita sudah memiliki segala sesuatu, kita justru melupakan Tuhan. Musa mengetahui bahwa generasi Israel atau bangsa Israel memiliki tabiat seperti itu. Karena itulah Musa menasehatinya agar jangan seperti itu. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita bangsa Allah, orang-orang Kristen? Saya pikir kita tidak jauh beda dengan Israel. Kita memiliki tabiat dan watak seperti itu. Kita sering sekali rentan jatuh karena godaan kekayaan. Saudara-saudara saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita sering sekali berbohong untuk meninggikan diri, dan kita sering mendengar di organisasi-organisasi pernyataan-pernyataan klise yang berkata karena aku besar itu organisasi itu. Bahkan di tengah-tengah gereja pun kita sering mendengar orang yang mungkin di gereja itu punya harta yang lebih, mungkin punya kedudukan yang lebih dari jemaat yang lain. Dia sering sekali berkata, karena aku gereja itu bisa berdiri, karena aku gereja itu bisa begini dan seterusnya. Perkataan-perkataan ini menurut firman Tuhan, perikop ini adalah kesombongan. Perkataan-perkataan ini menurut perikop ini adalah sesuatu hal yang menentang Allah. Perkataan-perkataan seperti itu adalah sesuatu hal yang memutarbalikkan kebenaran. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidupmu setiap detik, setiap menit, dan setiap jam itu karena Tuhan. Adalah sesuatu yang tidak masuk akal manusia bisa menerima kebaikan kalau segala tindakannya pada hakikatnya adalah penuh dengan kejahatan. Tapi oleh karena Allah yang tidak membalaskan kejahatan, lawan kejahatan, justru membalaskan kebaikan untuk menyadarkan kita dari tindakan kejahatan itu. Itulah yang membuat kita, kenapa kita boleh umur panjang sampai hari ini, kita boleh berkecukupan sampai pada hari ini. Karena Tuhan katakan dalam perikop ini, kenapa Tuhan